Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum dilanjut, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dosen yang telah meluangkan waktunya untuk menyimak presentasi yang akan saya bawakan. Nah, di sini saya telah melaksanakan penelitian dengan membawakan judul, yaitu upaya meningkatkan kemampuan dalam membaca Al-Quran dengan tajwid maksudnya ya, melalui metode Jibril. Nah, penelitian tindakan kelas pada murid Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Hidayatus Salikin, Kecamatan Raja Desa, Kabupaten Ciamis. Nah, kenapa saya membawakan judul seperti ini? Tentunya saya mempunyai latar belakang yang istimewa. Kenapa? Dalam peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 124, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4769 bab 1 pasal 1 menyatakan bahwasanya pendidikan keagamaan Islam adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama Islam dan menjadi ahli ilmu agama Islam dan bisa mengamalkan ajaran agama Islam. Itu harapannya. Kemudian pendidikan Al-Quran adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran bacaan, hafalan, dan pemahaman. Nah, di sini saya mengutip dari pandangan Muhammad Quraisy Shihab bahwasanya Al-Quran yang secara harfiah berarti bacaan yang sempurna, merupakan suatu nama pilihan Allah yang sungguh tepat karena tidak ada satu bacaan pun sejak manusia mengenal tulis baca 5.000 tahun yang lalu yang dapat menandingi Al-Quran Al-Karim. Bacaan sempurna lagi yang mulia itu. Tiada bacaan semacam Al-Quran yang dibaca oleh ratusan juta orang yang tidak mengerti artinya dan atau tidak dapat menulis dengan aksaranya. Nah, lanjut saja ke rumusan masalah. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Nah, berdasarkan pada latar belakang yang telah tadi saya sampaikan, maka di sini saya mengidentifikasi masalah dalam penelitian sebagai berikut. Yang pertama yaitu kurangnya perhatian orang tua terhadap anak dalam belajar membaca Al-Quran. Yang kedua yaitu kurangnya bimbingan orang tua terhadap anak dalam belajar membaca Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu kurangnya fasilitas dalam mendukung proses pembelajaran membaca Al-Quran. Nah, kemudian yang poin 2 yaitu pembatasan masalah. Nah, agar permasalahan ini tidak melebar, kami sebagai peneliti memberi permasalahan ini menjadi beberapa hal. Yang pertama itu rencana pelaksanaan belajar membaca Al-Quran dengan tajwid dalam menggunakan perencanaan yang baik. Yang selanjutnya itu metode pembelajaran dalam pembaca Al-Quran harus disesuaikan dengan materi dan pembelajaran tajwid. Yang selanjutnya yaitu upaya meningkatkan pemahaman dalam membaca Al-Quran dan harus diperhatikan dalam makhrajnya. Nah, yang terakhir yaitu salah satu metode alternatif yang bisa digunakan dalam pelajaran membaca Al-Quran yaitu dengan menggunakan metode Jibril. Nah, rumusan masalah. Setelah masalah yang akan diteliti itu ditentukan, maka masalah yang akan diteliti itu perlu dirumuskan secara spesifik. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana kemampuan membaca Al-Quran di Madrasah Diniyah Hidayatus Salikin, Kecamatan Raja Desa. Yang selanjutnya itu bagaimana metode Jibril di Madrasah Diniyah Hidayatus Salikin, Kecamatan Raja Desa.
Dan yang terakhir yaitu bagaimana penerapan ilmu tajwid dengan melalui metode Jibril di Madrasah Diniyah Kecamatan Haji Adisa. Nah, yang selanjutnya itu tujuan penelitian. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama itu untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran di Madrasah Diniyah Hidayatus Salikin Kecamatan Haji Adisa. Selanjutnya untuk mengetahui metode Jibril di Madrasah Diniyah Hidayatus Salikin Kecamatan Haji Adisa. Dan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan penerapan ilmu tajwid dengan melalui metode Jibril di Madrasah Diniyah Kecamatan Haji Adisa. Kegunaan penelitian. Dari kegiatan penelitian tindakan kelas atau yang lebih kita singkat dengan PTK, ini diharapkan dapat memberikan hasil guna atau manfaat baik untuk kepentingan ilmiah secara teoritis maupun untuk kepentingan masyarakat pada umumnya atau praktis. Maka dengan variasi model pembelajaran guru tidak kaku. Nah, selanjutnya itu kegunaan teoritis. Meningkatkan kemampuan profesional guru dalam memilih media pembelajaran yang kreatif dan efektif sehingga guru dapat pengalaman baru tentang kelebihan metode Jibril, yaitu melatih kemampuan membacakan dengan tajwid. Nah, lanjut saja ke yang pertama yaitu landasan teori. Landasan teori yang pertama itu Al-Quran. Nah, pengertian Al-Quran. Menurut Syihab Umar pada tahun 2003.24, Al-Quran adalah kitab suci universal berlaku untuk setiap ruang dan waktu manusia yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia. Keuniversalan Al-Quran terletak pada cakupan pesayangan menjauhkan ke seluruh lapisan umat manusia kapan saja dan di mana saja. Yang selanjutnya itu tujuan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran kitab suci. Al-Quran merupakan rahmat bagi seluruh alam dan merupakan satu-satunya mukjizat yang kekal sepanjang masa serta kitab suci terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Isinya mencakup seluruh pokok syariat yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Oleh karena itu, setiap orang yang membacanya dengan hati ikhlas dan mengharapkan ridha Allah, niscaya bertambah keimanan dan kecintaannya. Nah, selain itu pula di dalamnya berisi wahyu ilahi yang menjadi petunjuk bagi siapa saja yang mengimani dan mengamalkannya, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, yang artinya itu kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ya, poin selanjutnya yaitu pengertian tajwid. Nah, secara bahasa tajwid berarti tahsin yang artinya memperbaiki, sedangkan menurut istilah adalah mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya serta memberi hak dan mustahaknya. Dari pengertian ini maka ada 3 garapan utama dalam ilmu tajwid. Yang pertama yaitu makhraj huruf. Apa itu makhraj huruf? Makhraj huruf artinya tempat keluar huruf. Semua huruf hijaiyah mempunyai tempat keluar ketika dilafalkan. Yang selanjutnya itu hak huruf. Nah, yang dimaksud hak huruf adalah sifat yang meletakkan pada huruf tersebut seperti jahar, hamas, istifal, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu mustahak huruf. Mustahak huruf yaitu sifat yang sewaktu-waktu timbul oleh sebab-sebab tertentu seperti idhar, ikhfa, iklab, idgham, tarkib, mad, waqaf, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya poin ruang lingkup tajwid. Yang pertama yaitu makhraj huruf. Makhraj huruf ialah suatu nama tempat yang mana pada tempat ini huruf hijaiyah dilafalkan. Setiap huruf hijaiyah yang harus dilafalkan sesuai dengan makhrajnya. Kesalahan dalam mengucapkan huruf hijaiyah akan menimbulkan perbedaan makna, apalagi huruf hijaiyah banyak yang mirip dan berdekatan dalam mengucapkannya dan berbeda-beda dengan karakteristik lidah orang Indonesia ataupun orang Melayu. Selanjutnya yaitu dari ruang lingkup tajwid, yang poin kedua yaitu sifat huruf. Nah, yang dimaksud dengan sifat huruf di sini adalah sesuatu yang datang ketika huruf diucapkan dari makhrajnya. Nah, yang ketiga yaitu ahkamul huruf. Apa ahkamul huruf? Yaitu membahas hubungan antar huruf seperti ketika alif, lam, ta'rif,
menghadapi huruf hijaiyah, maka ada yang dibaca idhar dan ada pula yang diidghamkan. Yang selanjutnya itu mad dan qasar, yaitu membahas hukum memanjangkan dan memendekkan bacaan maksudnya. Ketika membaca Al-Quran ada kaidah mad yang harus dibaca panjang, mulai dari 2 harakat sampai 6 harakat. Nah, yang kelima yaitu waqaf dan ibtida. Nah, artinya yaitu menghentikan dan memulai bacaan. Salah satu aturan ketika membaca Al-Quran adalah tidak boleh mengambil napas di tengah bacaan. Apabila sudah habis napas, maka harus berhenti pula bacaannya. Tapi tidak boleh di sembarangan kata untuk berhenti. Untuk itu, kita harus mengetahui cara berhenti dan memulai bacaan. Yang terakhir yaitu Rosam Usmani. Apa itu Rosam Usmani? Rosam Usmani bisa diartikan sebagai asar, atau bekas, atau khat, atau penulisan, atau metode penulisan. Nah, Rosam Usmani atau disebut juga Rosmul Quran adalah tata cara penulisan Al-Quran berdasarkan kaidah-kaidah tertentu yang ditetapkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Ya, yang poin selanjutnya yaitu saya akan membacanya atau mempresentasikannya secara spesifik saja karena sudah lama ya videonya Pak, mohon maaf. Nah, selanjutnya itu hukum mempelajari ilmu tajwid. Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah, artinya cukup perwakilan dari satu kampung untuk mempelajarinya secara mendalam. Nah, jadi maksud kifayah ini, jika dalam suatu kampung tidak ada orang yang mempelajari tentang hukum ilmu tajwid, maka lingkup satu kampung itu terkena dosa satu kampung. Dan apabila dalam satu kampung itu terdapat bisa terhitung ada 2 atau 3 orang yang mempelajari ilmu tajwid, maka gugurlah dosa tersebut oleh anak yang dosa sekampung tersebut oleh anak yang mempelajari ilmu tajwid. Nah, yang selanjutnya yaitu kemampuan membaca Al-Quran. Nah, kemampuan arti bahasa adalah kesanggupan, kekuasaan, dan kecakapan seperti itu. Nah, kemampuan adalah daya yang dimiliki dalam diri setiap individu. Dalam hal ini dapat diartikan kemampuan dalam membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sedangkan membaca sendiri berasal dari suku kata baca yang memiliki arti memahami isi dari apa yang tertulis atau mengeja dan melafalkan apa yang tertulis. Nah, itu yang saya sampaikan. Selanjutnya yaitu lanjut ke pembahasan metode pembelajaran Jibril. Pengertian metode Jibril. Metode ini berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari 2 suku kata, yakni meta yang berarti melalui atau melewati, sedangkan hodos adalah jalan atau cara. Adapun menurut Ahmad Munjin, Nasih, dan Lilik Nur Kholidah, metode ini berasal dari kata method yang berarti suatu cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Ya, langsung saja kelebihan dan kekurangan metode ini. Yang pertama, metode Jibril mempunyai landasan teoritis yang ilmiah berdasarkan wahyu serta sesuai dengan teori-teori metode pembelajaran. Yang itu metode Jibril lebih memprioritaskan penerapan ilmu tajwid sehingga santri atau peserta didik diharapkan mampu memahami dan menerapkan ilmu tajwid baik secara teoritis maupun praktis. Nah, yang kelebihan yang ketiga yaitu metode Jibril bersifat fleksibel, kondisional, dan mudah diterapkan oleh guru sesuai dengan potensi yang ada, situasi dan kondisi pembelajaran, sehingga metode ini dapat leluasa diterapkan berbagai lembaga pendidikan formal maupun informal. Yang keempat yaitu metode Jibril sebagai metode pembelajaran Al-Quran masih kurang dikenal oleh masyarakat luas. Nah, yang terakhir yaitu penggunaan metode Jibril dalam mempelajari Al-Quran dapat menyebabkan kebosanan dan kekakuan apabila tidak diselingi dengan model pembelajaran yang menyenangkan lainnya. Itu saja. Di sini sangat panjang sekali. Yang saya tulis tinggal dilihat saja nanti. Itu saja sampaian dari saya. Mohon maaf apabila
banyak kekurangannya. Dan sebelum diakhiri, ada teknik pengumpulan data dan analisis data. Yang pertama itu teknik pengumpulan data, yaitu teknik observasi, teknik tes, dan teknik wawancara kepada santri diniyah takmiliyah. Yang selanjutnya itu dokumentasi. Nah, di sini sudah ada tertera teknik analisis, ada pengumpulan data, refleksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Itu saja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.